Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam subbab bagian tekanan parsial pada bab ke-6 kesetimbangan kimia, buku kimia kelas 11. Untuk kali ini Pak Jul pakai buku pulpena ya. Walaupun diiringi dengan suara kambing, tidak masalah. Namanya juga pelajaran IPA, jadi kita harus membiasakan diri untuk berdekatan dengan alam, bahkan kalau bisa berkomunikasi dengan alam, karena salah satu kambing itu kan juga salah satu jenis hewan yang merupakan bagian dari alam, bagian dari penghuni bumi. Oke, gitu ya. Coba kita analisa untuk soal yang pertama mengenai tetapan kesetimbangan parsial ya. Pertama, tetapan kesetimbangan tekanan tidak dipengaruhi suhu. Nah, saya kembalikan saja ke masalah rumusannya, bahwa Kp ya. Kalau kemarin kita kan membahas Kc, tekanan kesetimbangan. Nah, sekarang tekanan parsial ya. Kp itu hubungannya adalah Kc dikalikan RT dipangkatkan delta N. Dipangkatkan delta N. Delta N-nya adalah selisih suhu. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah tetapan kesetimbangan tekanan tidak dipengaruhi suhu. Nah, ini ada T-nya. Nah, berarti pernyataan ini salah. Lanjut. Tetapan kesetimbangan tekanan tidak dipengaruhi konsentrasi. Apakah ada di sini konsentrasi? Tidak ada. Berarti ini pernyataan ini benar. Karena definisi dari tekanan parsial itu hanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Suhunya dituliskan di dalam T ini, sedangkan tekanan parsial itu nanti ada sendiri-sendiri. Nanti kalau misalkan mau pakai gini ya, kalau kemarin Pak Jul merumuskannya ini Na plus Mb jadi Kc plus LD kayak gini. Kalau misalkan kita mau pakai tekanan parsial, berarti kan kayak gini. Kp sama dengan Pc pangkatkan K, Pd pangkatkan D, kok pangkatkan D pangkatkan L per Pa pangkatkan N kali Pb pangkatkan M. Nah, seperti ini. Kenapa dalam bentuk P? Karena ini semuanya dalam bentuk tekanan parsial. Seperti itu ya rumusannya. Lanjut untuk yang ke pernyataan ketiga, Kp reaksi Cs ditambah O2 akan menjadi CO2 tidak dipengaruhi konsentrasi C. Itu benar. Karena C fasanya solid, padat. Jadi Kp itu yang dipertimbangkan hanya senyawa yang fasanya gas. Lanjut pernyataan berikutnya, Kp reaksi bla 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 dipengaruhi konsentrasi O2 dan gas CO2. Benar. Karena O2 dan CO2-nya semuanya berfasa gas. Seperti itu. Lanjut. Nilai Kp sebanding dengan nilai Kc. Nah, dilihat di rumusannya ini. Benar bahwa Kp itu sama dengan Kc. Lanjut ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini ada beberapa yang Pak Jul ragukan ya. Ini sekitar yang C, D maupun E. Ini kok semuanya fasanya gas. Coba lihat ini besi. Fe besi ini dibuat di fase gas. Saya nggak tahu ini fase besi dalam fase gas itu memang benar-benar ada atau tidak. Setahu Pak Jul yang namanya besi itu pasti dalam fase apa? Solid satu, kalau enggak dalam bentuk fase lelehan. Tapi ini dalam bentuk gas. Ya. Terus ini kalsium oksida, kalsit. Ini fasenya juga gas. Apakah benar atau tidak? Kemudian natrium karbonat. Nah, ini yang Pak Jul sekiranya ragukan ya untuk yang nomor 2 ini. Kalau yang AB itu jelas mudah ini. Tinggal dikerjakan. Kalau yang AB itu adalah kalau Kp sama dengan P HCl
pangkat 2 dibagi dengan PCl2 kali pH2. Nah, selesai. Kemudian yang B, untuk mencari tetapan parsialnya, PN2 pangkat 2 kali pH2, H2O maksud saya, ini pangkat 6 ya, dibagi dengan PNH3 pangkat 4 dikalikan PO2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang C sama CDE ini silahkan kalian bisa diskusikan ya dengan Bapak Ibu guru kalian. Ini kemungkinan besar ini fasanya ada beberapa yang tidak semuanya gas. Saya yakin itu. Ya. Gitu, saya tinggalkan untuk bahan diskusi kalian. Pak Jul lanjut untuk yang nomor ketiga. Di situ dikatakan pada suhu tertentu memiliki Kp sama dengan 90 jika pada saat setimbang tekanan parsial. Nah, ini sudah diketahui di situ bahwa tekanan parsial pH2 sama dengan 1 atm. Kemudian N2 itu adalah 10 atm. Tentukan tekanan total sistem pada saat kesetimbangan tersebut. Ya, kita bisa hitung sesuai dengan rumusan tekanan ya, sesuai dengan rumusan tekanannya, bahwa Kp ini hasil reaksinya ya, berarti PNH3 pangkatkan 2 per PN2 dikali PH2 pangkatkan 3. Ya kan? Nah, ini padahal Kp-nya sudah diketahui, yaitu 90. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai yang diketahui di situ. Jadi PNH3 pangkat 2, PN2-nya adalah 10. PH2-nya adalah 1 pangkat 3 sama dengan 90. Seperti ini. Berarti PNH3 kuadrat sama dengan 90 kali 10 sama dengan 900 ya. Maka kita bisa peroleh untuk PNH3 itu sama dengan akar dari 900 sama dengan 30. Nah, selesai. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor keempat. Nah, nomor yang keempat di situ mudah sekali. Kita tinggal mengaplikasikan. Di situ sudah diketahui ya, yang nomor keempat itu. Yang pertama, volumenya kan jelas 1 liter. 1 liter, kemudian T-nya adalah 27. 27 itu sama saja derajat Celcius ya. Kalau kita mesti konversi ke dalam Kelvin, berarti sama saja 27 tambah 273 derajat, itu sama dengan 300 Kelvin, seperti ini. Kemudian itu untuk suhunya. Kemudian R-nya sudah jelas ya, dan Kc-nya itu sama dengan 0,25. Nah, maka kita bisa hitung untuk nilai, sebentar, delta N-nya belum. Delta N itu sama dengan mol kanan dikurangi mol kiri. Ya kan? Jadi mol kanan dikurangi mol kiri. Sama dengan mol kanan itu kan 1 tambah 1 tuh. Kemudian kirinya cuma 1. Berarti 1 tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti kita tinggal hitung untuk Kp-nya sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Berapa Kc-nya? 0,25 dikalikan dengan R-nya.
Kalau R-nya kan tetapan ya, 0,082 dikalikan T-nya adalah 300 dipangkatkan 1. Hasilnya KP sama dengan, ya sudah, tinggal kalikan. Kayak kalian kalikan 0,25 kalikan dengan ini, hasil ini. Tuh hasilnya kurang lebihnya adalah 615. Seperti itu. Oke. Berikutnya untuk yang nomor ke-5 nih. Nomor ke-5 ini simpel sekali. Kita diminta untuk mencari tetapan kesetimbangan KC dan KP-nya. Ya kan? Nah, berarti nomor 5 ya. Nomor 5. Di situ ada konsentrasi N2O4 sama dengan 0,12. Kemudian konsentrasi NO2 itu sama dengan 0,001. Seperti ini. Kemudian T-nya sama dengan 25. Ya. 25 itu nanti tinggal 25 tambah 273 sama dengan berapa ini? 298 Kelvin. Ya kan? 298 Kelvin. Nah, berarti kita bisa hitung untuk nilai KP-nya terlebih dahulu, KC-nya terlebih dahulu ya. KC itu sama dengan NO2 dipangkatkan 2 dibagi N2O4. Nah, seperti ini. NO2-nya jelas 0,001 kuadrat dibagi N2O4-nya 0,12. Hasil akhirnya itu adalah 8,3 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Ini kan 10 pangkat berapa ini? Sama dengan 100 dibagi 12 ya. 100 dibagi 12 itu sekitar 8,3. Ini 0,001 kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Berarti kan 10 pangkat min 6. Iya kan? Nah, berarti mudah, kita tinggal mencari, untuk mencari KP-nya adalah KC dikalikan RT kali delta N. Nah, delta N-nya kan sudah mudah sekali. 2 tinggal 2 dikurangi 1, ya kan? Berarti 8,3 kali 10 pangkat min 6 kali 0,082 kali T-nya adalah berapa tadi? 298 ya. 298 dipangkatkan 1. Nah, berarti KP sama dengan, nah ini tinggal kalian kalikan ya. Tuh kurang lebihnya adalah kurang lebihnya adalah berapa ini? 0,082 dikalikan 298 kalikan 8,3 ya. Ini ya 202,81 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu. Misalkan kalau mau disederhanakan, ini tinggal mundur 2 ya. 2,02,81. Aduh. 2,0281 kali 10 pangkat min 4. Nah, seperti ini. Lanjut untuk yang nomor ke-6. Oh, kok nomor ke-6? Oh iya benar, ini KC-nya sudah, KP-nya sudah. Ya benar, nomor ke-6. Nah, ini bekal soalnya cuma satu tuh. Diketahui 2SO2 ditambah O2 jadi 2SO3 KC sama dengan 20. Nah, di sini diminta adalah 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Nah, ini kan sama dengan reaksi dibalik. Ya, iya kan?
reaksi Kc sama dengan 20. Reaksi dibalik itu nanti Kc-nya adalah 1 per Kc ya. Iya, 1 per Kc. Kc baru sama dengan 1 per Kc. Berarti Kc baru 1 per 20. Seperti ini. Sekarang untuk yang B. Nah, yang B ini SO3. Ini sudah dibalik ini. Sama seperti yang tadi dibalik. Tapi ini kan dikalikan 2. Kok dikalikan 2 toh? Benar ya? Iya benar. Dikalikan setengah maksud saya. Jadi gini. 2 SO3 2 SO2 plus O2 dikali setengah. SO3 SO2 plus setengah O2. Ya kan? Nah ini kan ada tanda dikali setengah. Sekarang kalau dia dibalik, reaksinya tetap ini ya yang diketahui ya. Reaksinya. Nah otomatis reaksi dibalik dikali setengah, otomatis sama saja. Kc baru sama dengan 1 per akar Kc. Seperti ini. Nah berapa Kc baru? Kc baru sama dengan 1 per akar 20. Seperti itu. Nah silahkan kalian sederhanakan sendiri ya. Kalian sudah bisa lah saya rasa untuk merasionalkan. Ini kan hasilnya jelas 2 akar 5 nih. Silakan dirasionalkan sendiri. Nah kemudian yang C. Yang C itu SO2 ditambah setengah. Nah ini sama saja dikalikan juga. Kan berasal dari 2 SO2 tambah O2 jadi 2 SO3. Nah ini kan dikalikan setengah. Dikalikan setengah berapa? SO2 plus setengah O2 SO3. Ya kan? Nah berapa? Berarti Kc baru sama dengan akar Kc. Berapa? Akar 20. Berapa? 2 akar 5. Atau gini, kita bisa menemukan untuk permasalahan yang C ini cukup dari B ini dibalik. B itu kan kita sudah punya SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. Nah ini kan cuma dibalik. Nah ini tinggal dibalik aja ini. 1 per 2 akar 5 dibalik kan jelas 2 akar 5 per 1. Kan pasti dapat ini gitu loh. Gitu ya. Mudah ini. Lanjut untuk yang nomor ke-7. Nomor ke-7. Saya naikkan dulu biar kelihatan. Nah, nomor ke-7. Diketahui 3 reaksi kesetimbangan seperti berikut. Nah, berdasarkan ketiga reaksi kesetimbangan di atas, tentukan tetapan kesetimbangan untuk bla bla bla. Nah, berarti kita mesti proses nih. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat. Yang diminta adalah NH3-nya di sebelah kiri nih. NH3-nya di sebelah kiri. Nah, kalau NH3 di sebelah kiri itu sama saja kita bisa balik. Jadi ini NH3 saya balik. Ya kan? NH3-nya saya balik. Kemudian kalau NHCl-nya kan tetap nih. NHCl-nya tetap. Kemudian HCl-nya juga ini mesti dibalik. Seperti itu. Dibalik. Jadi rumusannya yang satu tadi dibalik ya. Satu dibalik.
Berarti kan 2NH3 seperti ini, N2 plus 3H2. Nah, karena dibalik, otomatis Kc-nya itu kan jadi seper ya. Kc-nya adalah Kc sama, karena ini dibalik ya. Dibalik berarti kan 1/5. 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2 maksud saya. Nah, seperti ini. Kemudian 2 juga dibalik. 2HCl jadi H2 plus Cl2. Kc karena dibalik 1/2 kali 10 pangkat 3. 3-nya tetap. Jadi N2 plus 4H2 plus Cl2 2NH4Cl. Nah, Kc sama dengan 4 kali 10 pangkat 8. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Ya kan? Tinggal kita jumlahkan, di situ ada N2-nya bisa hilang. N2-nya, kemudian Cl2-nya hilang ini. Kemudian 3, nah ini bisa hilang. Nah, berarti tinggal 2NH3 plus 2HCl ini menjadi 2NH4Cl. Nah, Kc-nya berapa? Kc sama dengan ini, anggap Kc1, Kc2, Kc3. Kc1 kali Kc2 kali Kc3. Otomatis Kc sama dengan 1/5 kali 10 pangkat 2, 1/2 kali 10 pangkat 3, 4 kali 10 pangkat 8. Nah, ini bisa dicoret ini. Masih, ini kan 5, berarti masih 3. 2. Ya kan? Berarti 2/5. Berarti Kc sama dengan 2/5 itu kan sama 0,4 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan 400. Seperti itu. Ini Kc ya. Nah, padahal yang diminta ini koefisiennya 1 nih. Berarti kan sama dengan 2NH3 plus 2HCl 2NH4Cl. Kc sama dengan 400. Nah, ini kan kali setengah, berarti 2NH3 1 plus HCl NH4Cl. Kc-nya berapa? Kc sama dengan akar 400. Kc sama dengan 20. Selesai. Seperti itu. Gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.